Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tatawala ala mamarril awqat wa tatadha'afu bi ta'aqubis sa'at wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang saya hormati para kiai dan juga para ulama yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati DKM Masjid. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan istiqamah dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat tak lupa salam kita bingkiskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang setia yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk dalam umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dinobatkan sebagai umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syarat menjadi umat terbaiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah amal ma'ruf, ya, mencegah daripada kemungkaran dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki pembahasan pada pagi hari ini pembahasan yang ringan sehingga bisa menggugah kehidupan keseharian kita, pembahasan yang tidak begitu berat di pagi hari, akan tapi harus ada pemahaman terlebih dahulu sebelumnya, bahwasannya kita melakukan seluruh amalan yang kemudian Allah dan juga Rasulnya anjurkan, ya, sudah melalui beberapa step. Jadi step yang awal yaitu kita ikhtiar terlebih dahulu, ya. Jadi kalau ada sebuah perkataan, ya, ikhtiar tanpa doa itu sombong, ya. Doa tanpa ikhtiar itu bohong. Jadi ikhtiar dulu baru kita kemudian bertawakal, kemudian kita mengerjakan amalan-amalan yang kemudian menjadi pemikat rezeki kepada kita, ya. Karena ingat, yang mendapatkan rezeki itu bukan cuma umat Islam saja, ya. Dahulu pernah Nabi Allah Ibrahim ketika tidak mau memberikan makan kepada orang ateis, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Ya, orang ateis tadi umurnya sudah sekitar 70 tahun. Selama 70 tahun siapa yang ngasih makan dia? Siapa yang memberi kehidupan kepada dia? Nah, jadi konsep pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya diberikan kepada umat muslim saja. Hanya saja kita punya kelebihan ketika kita menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada porsi khusus yang kemudian diberikan oleh Allah supaya kita tuh bisa naik kelas, ya. Bisa dibilang, ya, level selanjutnya, ya, sudah masuk ke level selanjutnya, ya. Urusannya sudah urusan kemanusiaan, ya. Dan seluruh amalan ini tidak mungkin tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kafir, ya, umat yang non muslim, Nasrani dan juga Yahudi dan juga bangsa-bangsa yang lain yang di statementkan oleh Allah Subhanahu wa taala amilatun nasibah, ya, amalnya itu percuma saja, enggak ada manfaatnya selama di dunia. Jadi itu enggak ada tuh yang namanya kemudian ketika di dunia dia beramal baik, dia enggak beriman sama Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke dalam surganya Allah atas amal baiknya dia. Bukan begitu konsepnya. Dulu ada namanya Abdullah bin Juda'an. Abdullah bin Juda'an ini termasuk orang yang non muslim, ya.
orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, tapi sangat dermawan, hobinya ngasih uang, ngasih makan, ngasih uang, ngasih. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini orang kayak Abdullah bin Jud'an ini gimana ya Rasulullah? Ya, dia beriman nggak sama Allah? Kalau dia nggak beriman, dia tempatnya di neraka. Ya, jadi makanya saya bilang konsep pencarian atau konsep pemberian atau konsep ikhtiar itu sama antara kita dengan non Muslim. Ya. Akan tetapi keberkahan, kemudian pemberian predikat dan lain sebagainya sebagai orang-orang yang dermawan masuk dalam pintu khusus dan lain sebagainya di surga nanti, ini sudah masuk ke level berikutnya. Belum lagi hadis keempat di Arba'in Nawawi menyatakan bahwasannya kita ya, di umurnya kita masih bayi ya, ditiupkan ruh atau dalam perut ibu kita ya, umur 4 bulan. Fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi syaqiyyun aw sa'idun. Jadi udah dicatat kapan meninggalnya fulan, rezekinya bagaimana, takdir baik buruknya. Ya. Kalau takdir baik buruknya belum kemudian kita ada pembahasan khusus ya. Jadi tidak kemudian kita mengatakan bahwasanya saya sekarang miskin atau hidup terpuruk, memang takdirnya sudah seperti itu. Tidak. Takdir bisa diubah dengan doa. Jadi, masih banyak yang kemudian bisa kita gali, tapi kita fokus di amalan-amalan yang kemudian kita bisa kerjakan. Dan semua ini ringan sehingga Bapak dan Ibu yang hadir itu jauh lebih bisa memahaminya dengan mudah. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, ini yang bisa kita simpulkan ya. Saya mengambil dari beberapa kitab dan juga khazanah keislaman kita, disebutkan bahwasannya arti daripada takwa itu ijtinabun nawahi wa imtithalul awamir. Ketika Abdullah bin Umar ya, membuat arti takwa tadi adalah menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ini momen sekarang, momen puasa Bapak dan Ibu ya. Ujung daripada puasa kita diminta untuk menjadi mereka-mereka yang bertakwa. Jadi udah cocok, udah satu arah. Makanya di bulan puasa ya, orang banyak hartanya, banyak yang melimpah ya, banyak berbagi, banyak ya. Ada keberkahan tersendiri di bulan ini gitu loh. Ayo, disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diadakan untuknya khusus jalan keluar ya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ada orang yang kemudian berbuat kebaikan, atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan porsi khusus untuknya. Jadi mudah, agama ini mudah Bapak dan Ibu. Ya. Ketika kita berdosa, kita diminta untuk bertaubat. Simple. Jadi enggak jelimet. Allah memberikan kita ini jalan keluar. Kita berapa kali setiap hari bermaksiat Bapak dan Ibu ya? Berapa kali sekarang setiap hari bermaksiat? Bahkan ketika berpuasa kita masih bermaksiat, tapi Allah nggak buka Bapak dan Ibu aib kita kepada orang lain. Allah nggak buka. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, padahal Allah Maha melihat. Kalau dulu kafir Quraisy atau non Muslim, mereka berkata, ini Tuhannya Muhammad ini nggak bisa melihat atau nggak bisa mendengar. Kalau suara kita kecil dan lain sebagainya itu kita nggak bisa mendengar. Mereka nggak bisa mendengar. Tuhannya Muhammad nggak bisa mendengar. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dia lupa ada Allah yang kemudian menciptakan dan Maha mengetahui atas segala yang terjadi di dunia. Jadi statement-statement dari
non muslim ya, kafir Quraisy itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat. Makanya ada perkataan, lihatlah kepada siapa kita jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kemudian kita berdosa. Agar apa? Ada sedikit penggugahan di hati kita. Kalau kita ini melakukan dosa kepada Zat yang Maha melihat. Kita kalau di depan manusia, ya, sholatnya jauh lebih khusyuk biasanya, amalnya jauh lebih banyak, ya. Tapi kalau di depan Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak mereka yang bersendirian atau berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jarang. Nanti kalau udah alim, kelihatan alim banget di depannya manusia saja. Makanya takwa, ya, merupakan energi, ya, bagi umat Muslim supaya apa? Beramal itu nggak di saat ramai saja, tapi di saat yang sepi apa? Itu yang justru diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini saya buat sedikit perumpamaan Bapak dan Ibu, ya. Kita ini suka menyandarkan diri kita sama manusia. Padahal ketika kita menyandarkan diri kita kepada manusia, sesungguhnya kita pasti kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan atau menyandarkan diri kita sama Allah, maka Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasannya sesungguhnya ayat terbesar dalam hal pemberian janji jalan keluar adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat terbesar dalam hal pemberian janji jalan keluar. Kita hidup kita buntu nih, banyak utang, banyak ini dan itu. Apa yang kita lakukan? Ya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jangan mengandalkan manusia. Ya, saya pernah dapat cerita Bapak dan Ibu, ya. Dulu di Hadramut di Yaman ada satu pondok besar. Sampai sekarang banyak Bapak dan Ibu murid-muridnya beliau nih di Indonesia. Jadi Habib punya murid banyak di Indonesia. Dulu ketika baru awal-awal dibangunnya pondok di sana, ya, dia mungkin berjalan mungkin lebih dari 10 tahun. Mereka nunggak Bapak dan Ibu, ya. Ada hutang yang kemudian besar sekali, dan jalan keluar satu-satunya menurut para guru di sana adalah dengan menaikkan SPP, ya, dengan menaikkan SPP bulanan. Jadi kalau di sana itu satu bulan itu sekitar $30, harus dinaikkan menjadi $40 atau $50. Kemudian beliau mudir ma'had atau pimpinan pondok tersebut terdiam sejenak, kemudian mengeluarkan statement yang cukup aneh gitu loh. Statementnya itu bukan dinaikin, justru diturunin. Ya, tadinya $30 dijadiin $10. Padahal punya hutang. Dia menyadarkan kepada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melawan dunianya. Nggak lama besoknya, ya, besok atau lusanya datang orang bawa uang setara dengan hutangnya pondok tersebut. Kemudian pimpinan pondok tadi berkata, kalau misalnya kita naikkan ini, orang ini belum tentu datang. Jadi ketika kita menyandarkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala, ada aja jalan keluarnya. Jadi Bapak dan Ibu, lawan dunia kita dengan hal yang sporadis, ya, dengan hal yang justru kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada ayat-ayat ini. Nah, ini walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan juga bumi. Jadi Allah nggak berkata harus bekerja keras, harus bekerja dari pagi sampai tengah malam. Ketemu anak tuh nanti jam
Ketemu anak malam pada saat tidur, ya, berangkatnya pada saat anak juga tidur. Ini sekarang kan kita diatur oleh dunia kita. Bukan kita yang ngatur dunia. Dulu saya juga jadi seorang pegawai, Bapak dan Ibu. Saya ini pegawai dulu. Saya pernah jadi staff juga. Ya. Ini sekedar ini aja ya. Rasul SAW juga pernah jadi pegawai, ya, pernah jadi staff juga. Tapi naik beberapa tahun kemudian naik kelas. Ya. Makanya kalau dari kehidupan Rasul SAW 12 tahun sampai 17 tahun Rasul itu menjadi seorang internship, ya, atau pegawai magang. 17 tahun sampai 25 tahun menjadi staff. 25 tahun sampai 32 tahun partner bisnis. Ya, 32 tahun sampai 37 tahun menjadi seorang entrepreneur. 37 tahun ke atas menjadi seorang investor. Rasul itu punya step-stepnya, Bapak dan Ibu. Ya. Dan 40 tahun ke atas Rasul nggak pernah urusan sama kerja tapi dapat passive income. Saya punya acara di MNC setiap hari Rabu jam 4 sore. Saya banyak ngobrol tentang ekonomi syariah karena saya banyak berkecimpung di sana. Ya, saat ini juga banyak mengasuh beberapa tempat di Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Ya. Ini konsep kehidupan, Bapak dan Ibu. Kita diminta untuk berusaha, tapi kita nggak diminta untuk menghabiskan seluruh waktu kita untuk bekerja. Ya. Kalau burung itu pagi jalan, sore udah pulang, Bapak dan Ibu. Sore pulang. Wa taruhu bitana. Pulang dalam keadaan kenyang. Udah kenyang dan bawa buat anak-anaknya. Jangan mau kalah sama burung gitu. Dalam mencari rezeki. Nah, ini kemudian yang kedua, ini saya buat singkat ya. Yang kedua, kita beristighfar. Rasulullah SAW beristighfar sebanyak 70-100 kali. Ya. Rasul beristighfar, Rasul bertakwa, Rasul mencari rezeki. Ya. Rasul itu berusaha juga, Bapak dan Ibu. Ya. Seorang Rasul yang kemudian sudah maksum, sudah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan yang paling dicintai, itu melakukan hal-hal yang layaknya manusia lakukan, seharusnya lakukan. Ya, kalau kita bukan Rasul, bukan sahabat Nabi, bukan tabiin, nggak melakukan itu semua, menurut saya termasuk hal yang aneh. Ya. Kita nggak mau istighfar setiap hari. Ya. Padahal ini masa dibutuhkannya kita untuk beristighfar. Ya. Ini sekarang lagi diminta untuk kita beristighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bulan-bulan ini, ya, kalau dalam pepatah disebutkan nisfu Ramadan dhahaba wa nisful akhar dhahabun. Ya, disebutkan bahwasannya setengahnya Ramadan sudah pergi, tapi setengahnya lagi ini tuh emas. Ya, kalau kurva Ramadan itu harusnya itu meningkat, bukan menurun. Yang tadinya Qur'annya 1 juz mungkin sekarang agak digas dikit. Jadi 2 juz, 3 agak digas. Jadi dan boleh Bapak dan Ibu, kita misalnya yang punya bisnis kemudian kita fokuskan ya di 10 hari terakhir nggak ada bisnis, itu boleh. Bahkan dianjurkan gitu loh. Karena banyak ulama zaman dulu terdahulu begitu juga. Tutup toko bahkan dari sebelum Ramadan sebulan bahkan 2 bulan. Persiapkan. Kalau kita kan justru kebalikannya, ini Ramadan justru lagi banyak-banyak ya nih Bapak. Itu tadi, kita lawan dunia kita. Ya, kita lawan dunia kita. Nah, manusia berdosa, makanya Allah menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya manusia itu adalah tempatnya berbuat salah. Ya. Khata. Ya. Khata itu selalu berbuat salah, makanya disebut dengan khata. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang selalu berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Orang bertaubat bagaimana caranya? Beristighfar. Ya. Dan
mereka yang disebutkan sering beristighfar di waktu sahur. Jadi kalau Bapak dan Ibu sahur, ya, ini kan sekarang alhamdulillah kita lagi sahur terus ya. Nah ini coba dimanfaatkan waktu-waktu golden moment itu dengan beristighfar. Saya mau tanya, kenapa kita nikmat banget kalau tidur setelah subuh atau sebelum subuh sedikit itu nikmat banget, kenapa? Kenapa kita tidur setelah subuh itu nikmatnya bukan main? Ada orang yang udah habis pulang dari masjid itu, ya kalau waktunya mungkin sekarang alhamdulillah ada pengajian ya, tapi kalau waktu-waktu lain jam 5 itu kalau bisa tuh diterjang itu kasur Bapak dan Ibu ya. Itu kenapa nikmat banget tidur? Karena waktu itu adalah waktu-waktu yang paling baik. Waktu yang paling banyak keutamaan. Itu setannya paling banyak. Ya. Waktu-waktu itu ya, sebelum subuh sedikit sama setelah subuh itu tuh waktu yang paling banyak keutamaan. Makanya paling enak tidurnya. Beda kalau kita tidur di jam-jam lainnya, beda. Kita udah bayangin, kita udah semalaman tidur nih. Tapi kita perlu lagi seolah-olah tidur lagi sedikit nih waktu setelah subuh ini, nikmat banget. Karena memang waktu keutamaan itu paling enak dibuat tidur. Makanya jangan sampai makanya alhamdulillah nih DKM Masjid Al Ikhlas nih buat kajian setelah subuh nih. Biar kita nggak langsung tidur ya. Cuman saya lihat udah ada beberapa yang menundukkan kepala dari tadi nih saya lihat. Entah itu khusyuk atau Oke. Selanjutnya Al-Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya Bapak dan Ibu. Ini cerita ya. Ada orang yang nggak punya anak. Ya, nggak punya anak. Ada orang yang sawahnya tak kunjung panen. Terus apalagi disebutkan sawah tak kunjung panen, kebun tak kunjung panen, bisnisnya nggak jalan sebagian. Jawabannya Al-Imam Hasan Basri kepada mereka yang bertanya satu doang. Apa? Perbanyaklah istighfar. Lalu beliau mengutip ayat dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ya, maka aku katakan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya akan mengirimkan hujan. Ya, buat mereka yang kebunnya tidak kunjung panen, sawahnya nggak kunjung panen, Allah akan mengirimkan hujan. Ya, memperbanyak juga hartanya mereka. Ya, kalau bisnis lagi seret, banyakin istighfar. Ya. Memperbanyak juga anak mereka yang belum sampai sekarang belum dikaruniai cahaya mata atau anak. Apa amalan terbaiknya? Beristighfar. Karena anak itu adalah ya, amal dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Nah, kemudian ini yang ketiga nih Bapak dan Ibu ya. Selain tadi kita berikhtiar segala macam, ini kemudian banyakin doa nih, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kita nih hidup nih makan tuh paling berapa banyak Bapak dan Ibu ya? Paling makan sepiring ya, sehari 3 piring. Kita mau buat apa gitu, kumpulin nih uang segitu banyaknya. Ya. Alhamdulillah apa? Ketika kita kumpulkan uang segala macam, kita udah tahu buat apa? Untuk memperbanyak sedekah kita, dan jangan sampai uang yang banyak itu ada di tangan non muslim ya. Atau di tangan mereka-mereka yang tidak amanah. Di tangan pemabuk, di tangan pejudi dan lain sebagainya. Kita pengen uang yang banyak ini adanya di tangan orang-orang yang amanah. Makanya dulu Muhammad bin Yusuf ya, salah satu sahabat daripada Imam Abu Hanifah, kenal ya, tahu ya, Imam Abu Hanifah itu salah satu pemimpin madhab Hanafi, atau beliaulah pemimpinnya.
Dan ketika datang Imam Syafi'i ke tempat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i ini kan, ya mohon maaf ya, nggak begitu kaya lah. Kemudian dilihat Muhammad bin Yusuf, ya, salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah, masuk ke kamar ke rumahnya, keluar dengan banyak uang. Uang itu dihitung di depannya Imam Syafi'i. Uang segitu banyaknya dihitung. Kata Imam Syafi'i, ini kok ulama ngitung duit aja kerjaannya. Nah, terus katanya terus ditanya oleh Imam Syafi'i, kenapa uang kamu kok banyak banget gitu. Apa katanya Muhammad bin Yusuf yang salah satu sahabat daripada Abu Hanifah, kamu mau uang ini ada di tangan yang nggak mana? Saya kasih aja sekarang. Katanya Muhammad bin Yusuf, ya. Kamu mau uang ini saya kasih aja, saya bagi-bagiin ke orang-orang yang pemabuk yang ini ya. Oh, jangan katanya. Udah cocok di tangannya. Udah tangan antum udah cocok ya, jangan dipindahin ke yang lain. Artinya boleh kita menjadi seorang yang kaya, tapi ada koridornya. Makanya doa kita, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma inni, dan ini juga doa yang kita harus panjatkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap pagi. Ya, kita diminta untuk berdoa setiap pagi, Bapak dan Ibu. Jadi kalau doa aja kita nggak mau, ya, memang kita punya kekuatan apa gitu loh. Ya Allah, cukupkanlah dengan kehalalan kita saja, bihalalika, daripada keharamannya. Jadi kita nggak bercampur harta kita dengan harta yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak. Cukup engkau ya Allah, keutamaan darimu saja yang aku ambil. Kemudian yang keempat, tawakal. Tawakal itu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya di awal udah menyinggung Bapak dan Ibu ya. Ketika kita sudah berikhtiar, maka serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, tawakal, kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam satu majelis, ya, duduk bersama dengan para sahabatnya, ya. Rasul tuh punya semacam sekolah lah. Dulu tuh punya sekolah, ya. Jadi setiap sore, setiap pagi sahabat kumpul, Rasul ngajar. Makanya ketika kita seperti ini tuh kita ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngajar di masjid itu orang kok ngaji di masjid itu buat apaan gitu loh. Kenapa nggak ngampus aja atau bagaimana dan lain sebagainya. Ini kita lagi mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika satu orang datangnya telat, ya, terburu-buru, ya, tiba-tiba ada sahabat terburu-buru masuk. Rasul tahu nih dia terburu-buru. Kemudian apa pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu sudah mengikat untamu? Katanya sahabat tadi yang baru nyampe, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia belum ikat tapi dia bertawakal aja sama Allah Subhanahu wa taala. Dia belum berikhtiar tapi dia bertawakal aja sama Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iqilha wa tawakkal. Ikat dulu untamu baru engkau bertawakal. Cara ngikat unta itu bukan diikat di pohon Bapak dan Ibu, karena di gurun pasir itu nggak ada pohonnya. Ya, nggak ada pohonnya gurun pasir. Artinya kaki untanya itu diangkat satu kemudian diikat. Itu cara mengikat unta. Tahu ya, yang di Arab itu ada apa? Yang hitam-hitam di kepala itu sebetulnya buat ngikat unta Bapak dan Ibu. Jadi itu bukan sorban tuh. Zaman sekarang lihat pulang dari haji itu pada pakai umroh sama haji itu pada pakai ikatan kepala, itu sebenarnya buat ngikat unta tuh. Zaman dulu buat mengikat, di Indonesia kan nggak ada unta Bapak dan Ibu. Ya, ada di Taman Safari banyak ya. Kemudian law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Ini penting ya. Kita belajar dari seekor burung yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat pagi, pulang sore. Ya.
Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Cukup kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan mencukupi keperluan kita. Nah, kemudian yang kelima, Bapak dan Ibu, ini silaturahim. Silaturahim itu ingat ya, silaturahim itu bukan nongkrong di rumah teman. Silaturahim itu bukan datang ke rumah tetangga. Itu bukan silaturahim, itu ziarah namanya. Ya, silaturahim itu ke keluarga, Bapak dan Ibu. Ya, kita sama tetangga sama ini udah bagus ya. Kita tetangga punya kekhususan sendiri dan itu disebutkan dalam beberapa hadis. Ya, kita harus menghormati tetangga tapi itu bukan poin daripada silaturahim. Silaturahim itu datang ke rumah atau punya hubungan khusus atau menyapa keluarga bapak, keluarga ibu. Ya, kita keluarga jarang disapa, keluarga jarang dikasih amplop dan isinya ya. Amplop harus ada isinya Bapak dan Ibu. Kalau di amplop doang nanti mereka justru tersinggung ya. Nah, jadi keluarga ini juga harus diprioritaskan. Siapa misalnya sepupu kita, saya misalnya keluarga dari ayah atau dari ibu, paman, bibi. Itu yang kemudian kita harus perhatikan. Makanya wa atidzal qurba haqqahu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah orang-orang yang dekat dengan kita haknya. Baru tuh wal miskin, baru orang-orang miskin ya. Kadang kita fokus kepada orang lain gitu tapi keluarganya nggak diperhatikan. Dan silaturahim bukan silaturahmi ya. Jadi bahasanya itu bukan silaturahmi tapi silaturahim. Rahim itu artinya rahim ya. Yang dekat dengan rahim artinya keluarga ya. Ada perbedaan antara ziarah dan juga silaturahim ya. Silaturahim itu kepada keluarga. Jadi hadisnya jelas, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Ini di sini para a'immatul muhadditsin, imam-imam hadis mengatakan bahwasannya ini panjang umur itu seperti apa? Panjang umur beneran apa panjang umuran gitulah, cuman perkataan panjang umur. Sebagian mereka mengatakan benar-benar panjang umurnya. Jadi kita silaturahim nih, tadinya kita mau meninggal nih, misalnya nih. Mau meninggal mungkin naudzubillah mungkin ya sakit atau kecelakaan, tapi gara-gara silaturahim umur kita jadi lebih panjang. Ini tafsir hadis ini ya. Atau karena kita banyak silaturahim, umur kita yang tadinya ditentukan oleh Allah misalnya 70 tahun jadi 80 tahun. Dan makna yang lainnya silaturahim dalam panjang umur dalam arti kata ketika kita sudah tidak ada, nama kita masih sering disebut oleh orang. Oh, kalau fulan mah hobinya, masya Allah, hobinya silaturahim ke keluarga. Nah, jadi seperti itu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini hadisnya Bukhari dan juga Muslim. Ya, kalau hadis Bukhari sudah pasti hadis yang sahih. Ya, nggak ada keraguan. Ya, jadi setelah Al-Quran, sunan-sunan yang lainnya. Yang keenam sedekah, Bapak dan Ibu ya. Saya tuh ngelihat orang di Barat ya. Orang di Barat itu atau orang-orang yang punya bisnis besar, mereka tuh punya porsi khusus untuk sedekah. Bahkan ada buku yang namanya The Law of Attraction, hukum tarik menarik. Artinya ketika kita memberi sesuatu kepada orang, ada orang lain yang kemudian akan memberikan lebih kepada kita. Ini simple ya kata-kata sedekah, tapi ini diamalkan bukan sama kita saja, sama orang yang di luar kita pun mereka mengamalkan. Ya. Bill Gates itu salah satu orang terkaya di dunia. Dia punya yang namanya Bill and Melinda Foundation, atau semacam kayak yayasan yang isinya hanya urusan masalah kanker.
Jadi kalau ada orang yang sakit kanker boleh datang ke dia, nanti dia biayain. Ini orang non muslim punya konsep berpikir yang seperti orang muslim. Jadi kalau kita hidup Bapak dan Ibu ya, untuk apa Idrus diciptakan di dunia ini? Bukan untuk Idrus Bapak dan Ibu. Saya diciptakan di dunia untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Idrus diciptakan bukan untuk dirinya sendiri. Handphone diciptakan apa untuk kepentingan handphone ini sendiri? Enggak ya. Untuk kepentingan pemegang handphone, untuk kepentingan saya. Kacamata diciptakan buat siapa? Buat kacamatanya? Enggak. Kacamata diciptakan untuk yang memakai kacamatanya, untuk orang lain. Jadi kita hidup untuk apa? Untuk kebaikan buat orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kaya jangan sendirian, Bapak dan Ibu. Kaya itu kalau sendirian, ya, nanti masuk ke dalam neraka wel ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Alladzi jama'a malahu wa addada. Yang hobinya, kerjaannya ngitungin hartanya sendiri. Ya, ngumpulin, ngitungin, tiap hari dicek rekening, masuk berapa? Ya, kecuali kalau emang orang ini emang nggak punya uang ya, cek rekening nggak apa-apa. Ada orang yang duitnya udah banyak banget, kerjaannya ngitung. Apalagi zakat ya, ini saat ini udah mendekati akhir-akhir Ramadan, biasanya zakat mal ya, zakat fitrah nanti malam Idul Fitri baru dikeluarkan. Tapi zakat mal biasanya mereka bagikannya di bulan puasa. Ya, itu boleh-boleh saja. Sebelum nisabnya gimana Ustaz? Sebelum haulnya. Bukan sebelum nisabnya, sebelum haulnya gimana? Bagus malah justru. Belum sampai setahun misalnya hartanya udah kita zakatin, boleh. Nah, jadi kita hidup untuk orang lain. Bukan untuk kita. Idrus hidup untuk keluarga A misalnya. Agar keluarga A ini bisa hidup dengan layak. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, sampai ada kata-kata khudz, ambil aja itu harta dari orang kaya. Untuk apa? Membersihkan daripada mereka. Gimana caranya kita berinfak sama bersedekah? Boleh nggak kita sedekah secara terang-terangan? Kata Ustaz itu riya. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, ada orang yang sedekahnya diam-diam tapi ada riyanya juga. Dia pura-pura tutupin gitu kan, padahal dia juga kepengen dilihat juga sama orang. Jadi semua itu tergantung hati-hatinya. In tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi kalau kita bersedekah secara terang-terangan itu nikmat untuknya. Katanya Allah Subhanahu wa taala, boleh. Tapi kalau ditutup ya, kemudian diberikan kepada orang yang berhak, maka itu lebih baik. Boleh orang ngasih sedekah ya. Untuk apa? Untuk menyemangati. Wah, fulan udah 5 juta nih. Saya masih sekian gitu. Boleh. Karena hidup ini, karena Bapak dan Ibu, di dunia ini kita berlomba-lomba. Ya, fastabiqul khairat. Jadi dunia ini perlombaan. Ini perlombaan. Antum diminta untuk ikut berlomba gitu. Dan ini Ramadan olimpiadenya ibadah. Jadi kumpulan semua, maka kita berlomba. Mana yang paling banyak sedekah, mana yang paling banyak baca Quran, mana yang paling banyak berkata baik, mana yang paling banyak sholat malam dan lain sebagainya. Kita diminta untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, kemudian ini buat yang jomblo, salah satu cara untuk menaikkan derajat kita ya, adalah dengan menikah ya. Kemarin malam Ustadz Abdul Somad udah menikah, alhamdulillah. Ya. Sama orang Arab lagi. Waduh, masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan sakinah, mawaddah dan juga rahmah ya bagi mereka yang belum ya, jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai kemudian kita melewatkan ini nikah ini masa terindahnya, udah nikmat dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini enggak ada orang nikah, bukan enggak ada, arti ada orang nikah yang kemudian memang sudah kaya duluan, tapi berapa banyak mereka yang menikah memang dalam keadaan yang tidak mampu.
masih ngutang, masih ini. Hidup berkecukupan. Memang begitu caranya. Nanti apa? Ada tuh hartanya istri sama hartanya suami sama rezekinya anak-anak semuanya ngumpul, jadi jauh lebih jauh lebih berkecukupan lagi ke depannya. Dalam hadis disebutkan salatatun kulluhum haqqun 'ala Allah 'azza wa jalla aunuhu ya al-mujahid fi sabilillah wan nakihu alladhi yuridul 'afaf wal mukatibul ladzi yuridul ada. Ya, salah satu 3 orang yang mendapatkan pertolongan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, ya, orang yang menikah untuk menjaga kesuciannya dan budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya. Tapi kan perbudakan tidak ada sekarang ya. Nah, ini rezeki jamin. Dan terakhir untuk mempersingkat waktu, salat duha. Salat duha menurut sebagian riwayat paling banyak maksimum 8, sebagian riwayat lain 12 rakaat. Nah, jadi boleh kita kullu sulama alaihi sadaqah. Kita ini sendi-sendi kita bisa kayak begini sekarang nih ya. Bisa goyang tangan kita, bisa bergerak dengan baik, itu adalah keberkahan atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukurinya dengan apa? Dengan salat duha. Dan salat duha waktunya seperempat jam setelah matahari naik dan seperempat jam sebelum matahari tergelincir. Nanti sebelum jam 12 ya, atau masuk waktu zuhur seperempat jam sebelumnya. Dan ini merupakan amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita jangan pernah meninggalkannya. Ya. Kalau bisa dilatih anak-anak, ya istri dan lain sebagainya. Dan jelas hadisnya, wahai anak Adam, laksanakan untukku 4 rakaat di awal siang, aku akan cukupi dirimu dengan sholat itu sampai di akhir harimu. Ya, ini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kita cukup mau beli mobil cukup ya, mau beli motor cukup, ada aja. Itu yang dicukupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mau beli rumah cukup ya. Mau beli apa lagi? Mau beli handphone, mau beli ini cukup. Allah cukupkan semuanya. Hadirin semua dirahmati Allah, mudah-mudahan seluruh kegiatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dan diberikan juga istiqomah dalam jalannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.